kenang-kenangan gitu. Lagi dulu kan? Ya, Kak. Kenapa? Balik kerjaan. Oh, aku nak balik juga ya. Iya. Makasih ya. Kita kapan-kapan ketemu lagi kita. Iya, iya. Cepatnya. Bermusik untuk bangsa. Merdeka. Sekjennya. Transport bisnis sekali. Udah gomak sampai lagi. Lengkap. Jadi soal bermusik itu memang soal yang tidak harus dibicarakan memang ya Mas Fadil ya. Waduh, iya. Bermusik itu harus dimainkan kata Mas Fadil semalam itu ya. Iya, tapi kalau bagus itu dibicarakan dan dimainkan. Iya, betul. Iya. Jadi kemudian kalau di Palembang ini barangkali juga cerita-cerita bermusik juga mirip-mirip sama lah dengan negara-negara lain ya Mas Fadil ya. Cuman mungkin konten, pelakunya, waktunya mungkin yang berbeda ya. Iya, terutama konten sih, terutama Ya. konten. Apa yang dianggap berpotensi di Palembang, kemudian bagaimana mengemas potensi tadi sesuai kemampuan. Ya. Nah, kami kan kira-kira mampunya di musik. Ya. Nah, bagaimana kami mencoba berinisiatif mengemas potensi yang ada di Palembang dengan musik. Ya. Pastinya nggak mungkin sendiri, nggak mungkin kelompok satu band saja. Nah, ayo kita rame-rame dengan konsep gotong royong.
Gotroy namanya kak. Apa? Gotroy. 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 Gotroy untuk Gotroy, men. Iya. Jadi nggak cuman go itu Iya. tapi kita bikin Gotroy. Iya. Falsafahnya, wah anak band juga punya falsafah. Falsafahnya itu seperti roda gigi kak Nasir. Gear. Jadi kayak arloji itu, Iya. klek 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 gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi nyatu. Sehingga kalau muternya sama-sama, dia jadi energi kan. Kayak motor Vespa berarti ya. Iya iya. Nggak iya. pakai rantai dia kan. Nggak pakai rantai. Oh boleh nyebutin merek ya? Boleh, Honda juga boleh, Boleh. Yamaha juga boleh, Iya, iya, Suzuki iya. apalagi kan. Iya, iya, Suzuki apa lagi? Ya jadi itu falsafahnya. Jadi inisiatif itu terbentuk sekitar 93. Ntar apa tahun- itu Mas, yang Ya. terbentuk ini? Yang mau diceritakan apa Si nih? itu si konsep kerjasama tadi Yang Gong 2000, Gong Sriwijaya. akhirnya menjadi Oh. menjadi artinya sebuah perkumpulan. Sebelum punya nama, Nah. berarti kosmik Udah, tadi ya. yang tadi roda-roda gigi tadi udah ada kan, ada Nah. band A, band B, band C Ya. gitu kan. Kita ajak ketemuan, kita ajak tukar pikiran. Nasib Ternyata- sama Honor Iya, Putih, iya, ya benar, kan? benar, Masih buntu, Iya, kan? Walaupun ada betul. juga masih yang kaya lamo. Iya, kan? mau alat banyak, mau alat sedikit, mau jam main lama, ya segitu Iya. sama. Nah, jadi dari kebersamaan berbentuk roda gigi, meskipun ada beda-beda, ya apa namanya, satu dua hal, kita Terutama sepakat lah. genre musiknya pasti beda-beda kan. Pasti beda. Pasti Ada beda. dangdut, Nah, ada tapi rock. yang menarik ada yang sepakat, kita mau fokus di satu genre. Salah satunya yang kita pilih rock waktu itu. Udah, jadi kumpul lah sejumlah band-band rock gitu ya yang tidak terduga, bahkan dari mulai band yang dianggap legendaris, kemudian musisinya pun juga punya kemampuan bermusik yang Karakter yang kuat. yang baik gitu ya, dan sejumlah band yang tidak kami duga dari band pelajar atau band dari desa mana itu muncul bergabung. Nah itulah yang kami anggap roda-roda gigi tadi berkumpul. Nah otomatis perlu wadah. Nah disitulah kita bikin wadah dan sepakat menamakan Gong Sriwijaya. Itulah cikal bakalnya Gong Sriwijaya. Gong Sriwijaya. Itu yang pencetus awalnya siapa tuh yang memilih kata gong itu? Kalau gong mungkin karena gini, falsafah gong sendiri kan, Iya. itu gong tuh harusnya kan besar. Iya. Dipukulnya juga harus rame-rame biar Iya. dengungnya tuh banyak gitu. Iya. Nah, Tapi sementara bentukannya harus satu. bentuknya satu. Karena emang pola gong kan memang berdengung kan Iya. dia. Nah, kalau yang mukul cuma satu orang ya dekat, tapi kalau romo rame-rame satu Sriwijaya kedengeran. Iya. Muncullah nama Gong Sriwijaya. Itu kalau awal itu siapa Mas yang punya pemikiran konsep yang ada gigi gitu? Berapa orang tuh misalnya? 1 orang, 2 orang, 3 Iya, orang? sebenarnya itu kan dari obrolan, bikin kopi, terus pinggir jalan jamming lah ya, bareng. jamming bareng. Enggak, kita punya tempat waktu itu di Kenten di kompleks Pusri Sukamaju. Itu kita klaim lah sebagai tempat nongkrong ya kak ya, tempat nongkrong. Disitulah kita sering berinteraksi, tukar pikiran. Nah jadi akhirnya lupa ingat sebenarnya siapa yang pertama kali memunculkan nama itu ya. Mungkin aku, ada Kak Yudi, ada Mus, ada Kak almarhum Remi Pohan, Kak Pilus, banyak secara ini. Jadi artinya kesepakatan pada waktu itu menyebut nama, terus kita buru-buru ke kantor kelurahan untuk bikin formulir pendaftaran perkumpulan. Oh, bukan juga notaris waktu itu ya? Enggak, bukan. Pokoknya karena kita anak band, kita taunya kelurahan. Apa-apa dikit-dikit kelurahan, dikit-dikit. Bukan yang kantor kades, bukan? Lupa lah, aku lupa. Itu kerjanya Kak Mus, Caknya. Iya. Karena Kak Mus akhirnya kita percaya di bagian kesekretariatan. Jadi yang terpilih secara aklamasi waktu itu aku jadi ketua. Kemudian ada nama Kak Henry, wakil ketua, dan Kak Mus Mustopan ya waktu itu. Itu sebagai sekretaris. Bendaharanya almarhum Kak Epi. Drummer. Itu yang waktu itu. Mus gitaris. Aku masih drummer kak. Aku masih drum. Kalau semuanya, semua alat. Berarti proses ya? Proses. Drummer dulu, drummer, keyboard baru. Iya, sebenarnya kalau bicara sejarah emang aku mulai dari drum. Dari SD aku main drum. Ya. SMP karena SD-nya di mana tuh? di Jakarta SD Besuki. Oh, Basuki. SD-nya ini Obama. Obama. SD-nya Obama. Iya. SD
di 01 Menteng. Iya. Jadi waktu mamaku pianis, mamaku pemain piano. Waktu SMP mulai mencuri-curi dengar kan piano, akhirnya mulai otodidak dulu, ikut-ikut kursus Yamaha gitu kan. Akhirnya aku mantapkan per SMA ngedrum. Piano. Tapi begitu mendalami piano klasik gitu kan, ini kapan manggung ini main piano gitu. Akhirnya aku coba ngedrum lagi. Awalnya sebagai drummer lebih sering ngeband. Sampai suatu ketika begitu selesai SMA, aku masuk ke Institut Kesenian Jakarta, milih IKJ ya? IKJ musik. Tapi aku milihnya etnomusikologi, komposisi. Jadi aku nggak milih instrumentasi. Ya dari situlah mulai mendalami. Berarti sudah banyak alat, drummer, keyboard, ada. Apalagi? Ya anggaplah dua itu. Dua. Cukup. Baru masuk di IKJ. Keyboard juga sebenarnya juga relatif, tapi kalau piano ya. Ya. Piano ya. Beda ya keyboard sama piano? Iya, pada dasarnya beda secara penerapan cara main ya. Dari bentuk tootsnya kan juga udah beda. Iya. Terus bentuknya beda, kemudian istilahnya dinamikanya juga beda. Baru ke IKJ ya kan? Ya IKJ berarti Gong 2000 tinggal waktu itu? Gong Sriwijaya? Sebenarnya nggak tinggal sih, cuman karena memang ada konsep ini kan wadah yang semuanya memiliki waktu itu, jadi silahkan dimanfaatkan. Iya. Yang pasti waktu itu karena Gong Sriwijaya itu baru, yang kami butuhkan adalah kontribusi para anggotanya. Anggotanya sebenarnya band. Anggotanya itu bukan orang per orang, anggotanya itu band. Band A, band B, ada 12 DW, Kelompok, ada bandnya Kak Hans tuh, Thunder Metal, terus ada Kak Epic bandnya? Kak Epic, almarhum. Silver ya? Silver. Banyak, jadi memang ada berapa band kira-kira waktu itu? Akhirnya 93, September 94 kita bikin kehebohan dengan rock parade ya di Kamboja. Sampai 60 band Kak. Sampai 60 band, kita semua menggelar karya-karya, ada juga yang tribute. Dari situlah tercuri perhatian ke pemerintah kota dan kepala dinas kebudayaan pariwisata. Palembang. Sumatera Selatan. Waktu itu aku lupa namanya, tapi pokoknya dia memang pensiunan militer dan dia sangat apresiasi sehingga beliau menjadi Dewan Pembina Gong Sriwijaya. Gitu. Nah, jadi sebagai sebuah komponen masyarakat, Gong Sriwijaya memang dimiliki oleh banyak. Jadi kalau toh aku ke Jakarta ya sebenarnya bukan ninggalin. Iya. Jadi memang ya bahasanya dengan kepercayaan masih ada. Dengan apa tuh tadi yang rame-rame tadi kan? Iya. Ke Jakartanya tahun berapa tuh? 95 awal. 95 awal itu berbarengan pada saat sesi rekaman band Steel Warrior. Jadi dengan Steel Warrior lah aku secara pribadi pertama Steel Warrior kali. Itu dengan Mang Us ya? Iya betul. Ya. Ya, berarti Om Burhan ikut kan? Ikut. Kami bertujuh waktu itu. Kami bertujuh. Jadi Steel Warrior itu adalah band pertamaku di mana aku terjun di industri secara konkret, rekaman. Nah, begitu rekaman bergabung dengan perusahaan rekaman, label waktu itu Irama Tara, berarti sudah otomatis masuk dalam industri. Iya. Disitulah kita belajar bersama bagaimana sih industri musik ini, dari mulai perlakuan rekaman, pendaftaran lagu, sampai ke distribusi. Kita harus tahu nih cara jual, cara dapat keuntungan bagaimana gitu-gitu. Itu 1995 beriringan dengan aku pindah ke Jakarta. Berarti waktu itu yang waktu rekaman itu Mas Fadil nggak balik lagi ke Palembang, yang lain balik lagi ya, Angkus. Iya, karena pada dasarnya domisili teman-teman kan memang di Palembang. Aku sih kalau mau cerita awalnya ke Palembang itu nganter ibuku. Bertugas di PTPM 31. Janjinya sih cuma nganterin ya, bantu-bantu ngatur rumah. Tiba-tiba kan temennya banyak banget. Wah ya, malas aja gue di sini aja deh gitu. Jadilah itu. 93 94 itu. Iya, 93 94.
Sampai akhirnya aku pulang ke Jakarta sebentar, cuman nikah, istriku aku boyong ke. Tapi bukan orang Palembang bukan. istrinya. Kalau orang Palembang masih orang kepala lagi sini memang. Ya, anakku lahir di Palembang. Oh, Anakku lahir yang di Palembang. pertama itu. Yang pertama. 93. 92 kawin, 93 ini melahirkan ya. produktif juga sama Ya, kayak musik juga ya, produktif. adalah sempat stres juga. Lama amat nih ya gitu. Jadi langsung ini kan yang enggak, waduh zaman dulu gue gitu, gue gini kali. Gitu. Kita nunggu memang. Tapi Ya. memang aku punya motif waktu itu, punya niat, aku pengen anakku lahir di Palembang. Satu orang sebenarnya. Iya? Anaknya cuma satu orang. Berdua, anakku dua. Dua. Yang kedua di Jakarta. Musik semua, dua-duanya. Enggak, yang sebenarnya kalau bicara musik sih enggak hanya mungkin peminat, pemerhati, Iya. bukan praktisi ya, mereka bukan. Tapi yang perempuan yang kedua punya kemampuan nyanyi, cuman dia milih ke nari. Oh. Berarti seninya ada kan? Ada, tetap Ya. ada. Dipercaya tetap ada, cuman mungkin tidak dieksplor, Ya. tidak dikembangkan. Kemudian setelah di Jakarta waktu itu tetap bernaung di ini Steel Warrior. Ya secara Atau ini secara solo tercatat saja ya, secara tercatat. Kalau prakteknya ya bebas lah, kan akhirnya sejak adanya media sosial ya, terutama Facebook, wah itu benar-benar sangat menolong ya dalam arti komunikasi dan interaksi. Sehingga ayo kita manfaatkan lah yang namanya kemajuan digital, teknologi digital. Akhirnya terbentuklah konsep reuni dan udah mulai. Tahun berapa tuh Roni? 2016-17 ya Kak ya. Roni Gong Reuni iya, Gong iya. Sriwijaya itu sekitar 2016-2017. Berarti dari 949 itu ya. Iya. 20 Salah tahun satu kemudian. salah satu orang yang paling berjasa itu sebenarnya Empit ya waktu itu untuk coba menggalang pertemanan lagi, kontak sana ini si A, si B, si C gitu kan. Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian baru mulai para senior ikutan ya Kak Singgi, Kak 2018 Kusoy. Mas. Iya, 18 ya. 18. 2018. Gitu. Berarti kemudian setelah itu rutin ya. Ketuanya siapa sekarang? Ini Gong Di? itu? Gong. Di Gong Surabaya Mang Us. Oh, Mang Ketuanya Us. Mang Us. Sejak tahun berapa itu? 2018. 18 juga lah. Oh, 18. setelah reuni-reuni itu ya. 24 Agustus. Kalau sebelum ini Mang Us? Ya? Sebelum Mang Us? Nggak ada karena baru terkonsep reuni. Oh. Baru terkonsep reuni. Jadi konsepnya memang reuni tapi harus rasional, jangan emosional. Kita kangen, kita senang aja, harus Ya. dipakai lah konsep-konsep rasional. Ya, sampai sekarang tetap aktif ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sebenarnya tuntutannya kan yang selalu menjadi tantangan sebuah kelompok itu kan sebenarnya karyanya. Apalagi seniman musik ya, yang dipertanyakan cuma mana karyanya, itu aja. Itu udah. Jadi jangan disebut aku hanya pemain, aku pemusik gitu loh. Nah, dengan tuntutan karya, mana karyanya? Bukan membawakan kerja orang lain ya. Ya itu relatif. Artinya memang itu nggak ada yang larang dan itu sah juga. Dengan harapan ada Berarti kita hanya player aja gitu kan? ada inspirasi yang bisa Ya. kita ambil dengan kita sering memainkan lagu orang, kita dapat inspirasi. Gitu. Kemudian kalau untuk sekarang ini gimana tuh menurut Mas Fadil? Gong Sriwijaya itu sudah memang Sriwijaya. sama Nah. seperti dulu apa? Jadi kalau yang kami lihat secara bersama di grup WhatsApp itu kan dinamis Kak. Iya. Dinamis dalam arti ternyata teman-teman Gong Sriwijaya juga ada yang bergabung di komunitas lain. Iya. Jadi ada pemain bass gabung, pemain drum IBM, gabung. ada IBM, ada Ya, IBP, seperti itu. ya. Jadi kami lumayan bangga lah bahwa Gong Sriwijaya ternyata bisa mewadahi sejumlah musisi berikut grup yang ada di dalamnya. Jadi kami memang berharap bahwa silahkan dengan versi masing-masing, tapi tidak perlu mendahulukan perbedaannya. Ya. Utamakan kesamaannya. Kalau bicara beda nggak, ya beda. Dari zaman kapan juga Tuhan bikin daun nggak pernah sama. Jadi nggak usah ngomong perbedaan lah, gitu. Pasti beda kok. Tinggal bagaimana energi menyatukan yang beda-beda tadi, gitu. Dan berkarya gitu kan. Iya, nah tuntutan kami berkarya. Sebenarnya siapapun ya Kak ya. Artinya pelukis pun juga karyanya ada gambar Ya. dan seterusnya lah. Seperti itu. Kalau anggotanya secara fisik berapa tuh di anggota WA group itu? Berapa grup? Ada 100. Gimana? Gong Sriwijaya? Iya. Iya. Gong Sriwijaya 100. Mus Buka sih, no? 30 ya Kak. Punten Kak. 38 menurut saya. Iya. 138 apa? Secara WhatsApp grup kita juga baru berulang tahun yang kedua Kak. Yang kedua. Zero.
132. Masih banyak belum tertampung. Masih Ya. banyak belum masuk. Mm-mm. Itu satu grup mungkin satu orang gitu ya atau Iya, bisa kami lebih? aku khususnya waktu itu minta tolong Chandra mewakili generasi muda. Jadi Chandra lah yang meng-create grup WA itu, dan itu sengaja di-create pada tanggal 9 Maret tahun 17. Tahun 18. Jadi kita juga secara WAG itu kita baru ulang tahun Kak Yo. WAG itu baru ulang tahun 9 Maret. Nah, kenapa 9 Maret? Karena itu hari musik. Nah, jadi menggunakan momentum-momentum yang memudahkan, oh iya, ulang tahun kita nih. 9 Maret bertepatan sama hari musik. Ya. Dan aku menganggap tahun ini puncaknya DKP memiliki inisiatif yang menurutku sangat mulia dengan mengapresiasi momentum hari musik dibuat serenggang mungkin menjadi sepekan seni kemarin 9 Maret dimulai. Itu ada sekjennya nih. Ya, itulah makanya. Nanti jatahnya. Mana ada sekjennya? Oh itu nama sekjen. Langsung kan. Gitu. Jadi kalau aku sebagai musisi ya bolehlah GR lah ya dibikinnya tanggal 9 Maret hari musik ya. Ya, hari musik nasional loh. Hari musik nasional gitu kan. Nah, jadi ada bagian-bagian yang memang harus tahu, nggak boleh enggak. Jadi bagaimana membangun energi pengen tahu itu, Kak. Kadang-kadang kan peduli amat enggak. Udah apa biar. Nah, itu kita coba bangun rasa ingin tahu itu jadi besar gitu loh, Kak. Kayak anak bayi kan. Semua dicobain kan. Nyalain korek api panas, oh ya jadi gitu kan. Nah, kenapa hari musik? Minum ya, sirup manis, enak, ulang lagi ya. ya. Kayak gitulah. Jadi itu kita mau bangun. Rasa ingin tahu itu coba cari tahu Palembang itu bagaimana, Sumsel bagaimana. Kalau ini Gong sendiri hari jadinya kapan itu? Kita klaim 1 Juni ya, Kak, ya. 1 Juni 94. Berarti kita tinggal tunggu beberapa bulan lagi di ulang Insya tahun Allah. ya. Mungkin lebih hebat di sepekan sendiri. Insya Allah. Ya, kita nunggu bagaimana nanti Mbak Pusau menyuarakan. Konjen. Apa namanya? Tentang gong. Go. Musik lah pada umumnya. Pada umum global. Kalau di pandemi kemarin ada kan kita ada yang di depan BTN itu 2000 tuh. Itu Gong Sujaya ngajarin dana. ya, Kebakaran. dana kebakaran. Oh iya. Kang Buntung. Dirman. Iya. Kalau sekarang apa nih Mas? Ini kegiatan yang apa? Lebih dominan kalau untuk Sriwijaya. Nah, makanya aku ingin menghimbau ya, Kak. Saya izin ya, Kak, menghimbau teman-teman Gong bahwa momentum kemarin 9 Maret selain memang ulang tahun pertemuan kita secara digital, ternyata analognya juga ada kan di Gans Cafe itu dengan menggagas sebuah program bernama Bermusik untuk Bangsa. Oh, sudah ada memang kemarin ya. Iya, memang rancangannya memang sedemikian adanya gitu ya, sudah kita persiapkan. Nah, dengan harapan program itu bisa dijadikan agenda berkegiatan baik di WAG maupun di pertemuan tatap muka. Nanti meletak nanti tanggal 1 Juni nanti ya berarti ya. Ya, sebenarnya bisa kapan aja lah, kita kalau bisa kita bikin waktu aja, bisa kapan, siapa tahu bisa meledak kapan pun. Tiba-tiba besok. Ya, tiba-tiba bukannya enggak gitu kan. Artinya kan digital ini baik ya, tinggal bagaimana kita menggunakan dengan benar. Itu aja, Pak. Kegiatan bagus. Ya, tantangannya memang bagaimana teman-teman di WAG Gong Sriwijaya memanfaatkan WAG itu. Katanya susah ketemu, jauh, mahal. Begitu ada WAG nggak dipakai, bila dipakai hahihi. Gimana dong kan? Baik nggak itu gitu loh, Kak. Padahal coba masing-masing dari 140 grup sumbang bikin lagu. Aku punya lagu 30 detik. Aku punya lagu 100 lagu Kak dapat. Kapan itu terjadi gitu loh? Tantangannya demikian. Cuma kan susah kadang-kadang ngomong di WAG berhilang. Apalagi sudah ada komen yang Harus baru ada lagi. jagoannya gitu. Kira-kira gitu. Kalau enggak ya kita akan terus terjebak dengan silaturahmi. Silaturahmi gak sempat WAG Kak. Halo aja, assalamualaikum pribadi jadi. Apalagi nostalgia. Nah, back to. Padahal lagunya anak zaman sekarang keren juga kok. Gimana kita bisa menempatkan diri untuk menghargai itu? Malamnya Kak Kosnya yang marah-marah tuh. Mana nih? Kita perlu budaya tepuk tangan aja Kak. Enggak ada sih. Bagaimana ada magnet yang kuat untuk membuat itu demikian? Bagaimana kalau teman-teman katakan anak metal, anak rock nonton klasik yang nggak boleh tepuk tangan sebelum pianisnya
berbalik badan. Iya. Itu kan itu etika kan Kak? Iya. Di mata kuliah nggak ada, tapi itu bagaimana ngebangun istilahnya keluhuran ya, luhuran. Sama nonton tenis lah ya, kan ada Iya aturan itu kayak ya. gitu. Nggak boleh tepuk Banyak tangan. sebenarnya hal-hal. Nah cuman aku berharap musik lah yang bisa menjadi garda depan, menjadi corong. Karena kalau ngomongnya gaya pejabat misalnya, kaku kan Kak. Anak band kan ngomongnya asik, gitu kan. Ayo, ya apa, jreng gitu kan, rock, Iya. kan enak gitu loh. Sambil banting-banting gitar ya. Ya kayak gitu lah. Ya. Nah, banyak hal yang menjadi aspirasi kami. Jadi ya sedikit banyak WAG adalah Sarana lah, salah satu sarana untuk mengemas dengan baik. Kemudian insya Allah kita keluar dari konsep digital dengan tata tertib ya Kak ya. Kemarin ada isu regulasi, bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik gitu ya. Kemana kemudian ya kita berharap kalau mau terang-terangan ya DKP udah paling dekat Ya. gitu ya. Sebagai media pertama aspirasi muncul dari WAG tersebut. Aus ah, kebanyakan minum, kebanyakan ngomong. Kalau yang rasanya belum terrealisasi apa tuh di Gong Suja itu? Sampai sekarang. Banyak bener. Yang berrealisasi konser gede-gedean. Ya. Artinya tampil sebagai komunitas Kak. Ya, bukan Tampil sebagai grup ya. bukan sebagai Kalau grup mah personal masing-masing gitu kan. Iya, betul. Dan kita menghilangkan ego, itu namanya komunitas kan. Sebuah komunitas kan menghilangkan ego grup, tetapi dia membangun sebuah persamaan gitu. Iya. Bayarnya gedean. Kalau ini perjalanan Mas Fadil katanya terus sempat ke mana? Ke mana? Bali, apa kemana? Apa ke ini? Mana? Oh, band. Iya. Iya, aku Band. punya band namanya Diskus. Itu sebenarnya juga karena pertemananku dengan seseorang bernama Iwan Hasan. Itu kakaknya Maya Hasan, pemain Iya. harpa itu. Aku satu SD sama dia. Terus bermusik terus lah sampai hari ini. Nah, salah satu pencapaian kami adalah bikin grup musik progressive rock tahun 96. Menelurkan album pertama 99, kemudian kami tawarkan ke label-label di luar negeri karena label-label dalam negeri nggak ada yang mau terima gitu. Ternyata disambut baik oleh label pertama dari Itali, kita diundang main. Albumnya apa tuh? Diskus namanya, nama bandnya Diskus, nama albumnya First, Diskus First. Yang Ya pertama sudah. ya. Nah, atas undangan kita direkamnya sama label Itali tapi yang undang teman-teman Amerika. Karena si Itali itu punya majalah yang dibaca seluruh dunia. Nah, itu aku Majalah musik gitu. majalah musik. Aku mempelajari. Jadi ternyata itu sangat layak bisa kita pakai. Jadi katakan di sini ada label-label, tapi ayo kerjasamalah dengan teman media. Karena mereka nggak bisa melakukan informasi kan. Jadi media lah. Jadi ayo kita kerjasama. Nah, label aja kerjasama sama studio rekaman. Studio rekaman kerjasama sama musisinya. Gitu. Jadi yang namanya Gotroy tadi Kak, itu udah dari dulu kita ada. Cuma nggak dipakai. Belum Kenapa? dipoles ya. Iya, kenapa tiba-tiba jadi egos, jadi individual? Iya. Bingung aku. Gitu loh. Iya. Kita bikin negara aja gotong royong Kak. Iya. Sumpah Pemuda kan gotong royong itu. Iya. Sadis itu. Sumpah Pemuda ya. Itu sumpah atau pengakuan aja. Istilah sumpah itu baru muncul tahun 49. Sebelumnya itu kongres. Ya. Kongres namanya kongres. Jadi ada sastrawan namanya Pak Takdir Ali Syahbana. Dia berpidato pada saat dia mendirikan Universitas Nasional. Iya. Coba itu pemuda itu, sumpah pemuda itu jadi disebut sumpah pemuda. Sebelumnya Kongres Pemuda. Ya, isinya menyusun pengakuan tadi kali ya. Ngaku loh Kak. Pengakuan. Kami mengaku, nggak bisa ditolak. Kami mengaku, ya sudah ngaku. Itulah pengakuanmu. Jadi disebut sumpah. Jadi sumpah. Sumpah Pemuda. Nah, kalau ini closingnya Mas, apa untuk ini semua nih, yang muda-muda, yang senior, yang junior? Ya, komposisi pertama ya berkarya udah. Iya. Intinya kita perlu sebanyak-banyaknya karya dalam arti menerjemahkan apa yang menjadi perasaan, kemudian rasional, dan menjadi bukti yang bisa dilihat, didengar, dan dinikmati. Iya. Itu pokoknya energi berkarya itu harus besar. Iya. Sahkan dulu sementara segala cara agar karyanya jadi, sahkan dulu, jangan kebanyakan pakem, kebanyakan teori.
ya jadi karyanya gitu. Itu dulu sih menurut aku. Oke, demikianlah pembicaraan kita yang agak berapi-api, walaupun dingin, walaupun panas juga. Berganti api-api. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga, Iya. semoga. Bukan Mohon hanya masukan nanti. bagi pemusik, bagi semua orang ya, Iya, bagi iya. DKP, bagi dan senior Sumatera Ya, Selatan. aku nggak berani ngomong yang lain lah karena Iya. aku taunya musik. Jadi Iya. kalau ada teman sastra mau ikut ini, Iya. Kak Nasir. Ya, oke. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang agak bilang itu lah sih. Pakai cik kemana? Karena perjalanan tadi baru berangkat malam. Single ya? Single. Alhamdulillah aja bilang senang tengok-tengok. Nah, baru berangkat. Bagi-bagi. Barangnya. Habis 2.800 watt. Masa pedan kan